Ya, kembali berjumpa kita ya setelah semalam berjumpa. Nah, bersama masih dengan saya Nazlia ya. Nah, jadi seperti biasa saya akan menyemangati pagi Bapak Ibu dengan satu quotes gitu. Nah, di sini bisa dilihat nih. Your mind is like a factory. Pikiranmu seperti pabrik katanya. Nah, bahan-bahan yang dimasukkan ke dalamnya itu membuat hasil akhir, yaitu hidupmu gitu. Nah, bisa dilihat nih ya, truknya ada media, drama, hal-hal negatif, gosip. Hasilnya jadi apa? Kotoran gitu. Nah, jadi diharapkan Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini gitu ya, diisi dengan informasi-informasi terbaru gitu, terbaru. Jadi hasilnya ini yang dikeluarkan nantinya berupa diamond. Apa diamond? Yang mutiara gitu ya. Nah, jadi mendapatkan hal yang bermanfaat gitu. Jadi enggak seperti ini gitu. Nah, itu ya, jadi Bapak Ibu harus semangat mengikuti pelatihan itu. Supaya semangat, kita semangatkan dulu Bapak Ibu. Kalau saya katakan semangat pagi, jawabnya pagi, 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 luar biasa. Kita coba semangat pagi. Pagi, 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 luar. Oke, baik, sudah semangat semuanya. Terima kasih atas semangat paginya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang keluarga remaja dan remaja. Untuk apa sih kita belajar ini? Nah, itu agar Bapak Ibu sebagai pengelola PPKS itu bisa menjelaskan nih ke klien tentang keluarga remaja dan remajanya sendiri, tentang kehidupan remaja itu seperti apa. Itu ya tujuan kita mempelajari ini. Nah, kita membahas tentang keluarga remaja dan remaja. Bapak Ibu tahu nggak sih siapa itu remaja? Nah, ada yang bisa beri pendapat apa itu remaja? Siapa? Oke, ya silakan Ibu. Ya, terima kasih. Itu tadi ya, menurut Ibu Putri, remaja gitu, peralihan katanya dari masa anak-anak menuju dewasa gitu ya. Nah, jadi di sini ada disampaikan nih definisi menurut BKKBN. Remaja itu penduduk dalam rentang usia 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak remaja nih usia 23 tahun udah menikah, masih bisa disebut remaja enggak? Ya, usianya remaja tapi tidak lagi remaja karena udah menikah gitu ya. Nah, di sini juga diperjelas nih sama Roma Irama. Wah, itu ya, remaja itu darah muda gitu ya. Nah, coba bisa kita baca sama-sama. Oke, ternyata ada nadanya ya gitu ya. Lagu ya, darah muda gitu. Nah, jadi itu remaja itu yang dia tidak mau mengalah, yang menganggap dirinya itu selalu benar, yang menganggap pendapat dia itu selalu benar gitu ya, selalu ingin didengarkan gitu. Itu remaja gitu, yang ingin diakui identitasnya. Nah, itulah remaja. Nah, jadi untuk mengatasi itu agar remaja ini tidak salah arah, perlu adanya pola asuh dan komunikasi. Nah, selanjutnya yang akan saya tanyakan, apa itu pola asuh? Ada yang bisa beri pendapat? Ya, oke, silakan Ibu. Apa itu pola asuh? Oke, terima kasih Ibu Putri ya. Nah, jadi pola asuh itu kata Ibu Putri, cara mengasuh, katanya cara mengasuh anak. Ya, itu pola asuh itu sikap orang tua kepada anak dalam keseharian itu seperti apa. Nah, itu yang dinamakan pola asuh. Jadi pola asuh ini erat juga kaitannya dengan komunikasi. Nah, apa itu komunikasi? Anda bisa beri pendapat? Oke, silakan Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Itu ya komunikasi. Jadi komunikasi itu katanya kata Ibu Nuri ya. Nah, jadi ada hubungan timbal balik katanya antara si pemberi pesan dan penerima pesan. Jadi dua arah gitu ya. Nah, ada yang memberi informasi dan menerima informasi. Jadinya secara dua arah timbal balik gitu. Itu yang dinamakan komunikasi. Jadi pola asuh efektif dan komunikasi efektif untuk anak remaja itu seperti apa? Ini yang akan kita bahas Bapak Ibu. Nah, kita akan membahasnya dengan cara berdisko. Apa itu disko? Ya, diskusi kelompok. Udah pada tahu ya, diskusi kelompok. Tuh, nama diskusi kita ini door to door salesperson. Jadi nanti akan ada yang bertugas sebagai salesperson
menjadi pedagang informasi gitu ya dari tiap kelompoknya yang akan menyajikan informasi dari kelompoknya ke setiap kelompok gitu. Nah, jadi kita akan bagi ke dalam 6 kelompok. Kita langsung aja ya, hitung 1 sampai 6. Silakan Ibu. 1, 2. Iya, oke. Nah, kita udah dapat 6 kelompok, sudah bergabung semua ya dengan anggota kelompoknya masing-masing. Jadi dengarkan nih instruksinya, silahkan dicatat tugasnya Bapak Ibu. Pertama itu sebagai ketua. Nah, ketua ini sekaligus sebagai timekeeper. Nah, jadi ketua ini nanti tugasnya yang mengorganisir kelompoknya sekaligus sebagai timekeeper, dan dia nanti akan menyampaikan informasi ke salespersonnya, informasi akhir ke salesperson kelompoknya. Kemudian yang kedua ini sekretaris. Sekretaris tugasnya ini menulis hasil diskusi dari kelompoknya, gitu ya, yang akan dibawa oleh salesperson. Nah, kemudian si salesperson pedagangnya, nanti salesperson ini pindah dari kelompok 1 ke kelompok lainnya. Jadi salesperson kelompok 1 pindah kelompok 2, salesperson kelompok 2 kelompok 3, sampai nanti dia balik lagi ke kelompoknya sendiri, gitu ya. Dan kemudian ada 2 orang notulen. Satu orang notulen mencatat tentang gaya pengasuhan, satu notulen lagi mencatat gaya komunikasi. Itu ya Bapak Ibu, jelas ya tugasnya masing-masing ya. Oke. Nah, waktu diskusinya itu 10 menit. Nah, nanti timekeeper silahkan jaga waktu. Kalau sudah 10 menit kita stop. Kemudian salesperson langsung jalan. Oke ya, jalan dan menyajikan informasi selama 3 menit saja di tiap kelompoknya. Oke, sudah paham tugasnya masing-masing? Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, apa yang akan kita diskusikan dalam kelompok? Yaitu gaya-gaya pengasuhan. Ada 3 gaya pengasuhan: otoriter, permisif, dan apresiatif. Nah, nanti Bapak Ibu, setiap kelompok akan mendapatkan gaya, masing-masing gaya ya. Kelompok 1 dan kelompok 4 gaya otoriter, 2 dan 5 permisif, 3 dan 6 apresiatif. Tugasnya cari definisi, contoh, kekurangan dan kelebihannya, gitu ya. Nah, kemudian ada pula gaya komunikasi. Nah, gaya komunikasi ini ada 7 gaya, gitu, 7 gaya komunikasi. Nah, jadi nanti masing-masing kelompok dapat 1 gaya. Nah, kelompok ke-6 dapat 2 gaya ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, kelompok 6, karena ini dia hanya bertolak belakang saja, gitu, langsung dan tidak langsung. Nah, jadi sama, silahkan cari definisi, kemudian contoh komunikasi itu seperti apa, dan kekurangan serta kelebihannya. Seperti itu ya Bapak Ibu, jelas? Oke, 10 menit dari sekarang silahkan berdiskusi. Kita mulai, silahkan timekeeper bertugas. Oke, baik, sudah 10 menit ya. Sudah 10 menit berlangsung, silahkan langsung salesperson kelompok 1 silahkan langsung maju ke kelompok 2. Nah, salesperson kelompok 2 ke kelompok 3. Ayo, silahkan berrotasi. Oke, waktunya hanya 3 menit di tiap kelompok. Oke, baik. Oke, kelompok 1 salesperson sudah balik. Oke, berarti sudah selesai ya hasil diskusi kita ya. Berarti semuanya sudah mendapatkan informasi yang sama nih di tiap kelompok. Gitu, udah dapat informasi yang sama tiap kelompok. Sekarang tugas ketua silahkan nih sampaikan hasil yang ditulis oleh notulen tadi kepada salespersonnya. Karena salespersonnya tidak dapat informasi nih tadi dari kelompok-kelompok lain karena dia rotasi. Nah, jadi sampaikan. Kita kasih waktu 2 menit. Ketua menyampaikan kepada salespersonnya. Oke, selesai ya? Selesai kelompoknya? Oke, bagus. Selesai kita semua sudah berarti dalam kelompok ini, dalam kegiatan ini kita sudah membahas 3 gaya pengasuhan dan 7 gaya komunikasi gitu. Nah, jadi sebelum saya lanjut, saya ingin tanya dulu nih dari masing-masing kelompok perwakilannya. Coba sampaikan apa sih yang didapat dari kegiatan ini, dari segi materi maupun dari segi kegiatannya. Oke, coba dari kelompok mana nih? Oke, kelompok 6 nih, bersedia dulu, terlebih dahulu. Oke, apa yang didapat Pak dari hasil kegiatan ini? Oke, bagus, mantap.
Nah, berarti sudah dapat nih intinya gitu bahwa gaya pengasuhan ada 3, komunikasi ada 7 gitu. Berarti sudah dapat masing-masing kelompok, saya yakin sudah mendapat pemahaman yang sama gitu ya. Jadi bisa nanti dijelaskan ke klien gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sebelum kita lanjut, ada pertanyaan dari Bapak Ibu sebelum kita lanjut? Ya, silakan Ibu. Nama saya Yuli. Jadi saya ingin bertanya, Bu. Tetangga saya ada seorang anak yatim dan piatu. Jadi dia itu tidak mau bersekolah lagi. Dia tinggal bersama neneknya. Gimana? Oke, baik, pertanyaannya bagus sekali ya. Terima kasih Ibu Yuli ya. Nah, jadi Ibu Yuli, nah itu, ini tadi peran PPKS, Bapak Ibu sebagai pengelola PPKS gitu, bertugas di wilayah masing-masing. Jadi si anak, remaja dan neneknya tadi silakan melakukan pendekatan, rangkul mereka untuk mau datang ke PPKS, cari tahu permasalahannya apa gitu ya. Permasalahannya apa? Nah, jelaskan ini tentang gaya komunikasi dan gaya pengasuhan ini gitu, dan jelaskan kepada anak remaja itu seperti apa. Nah, ini silakan selanjutnya kita ada video. Silakan disimak Bapak Ibu apa isi videonya. Oke, baik. Nah, sekarang apa nih yang Bapak Ibu dapat dari video ini? Gaya komunikasi apa yang diterapkan orang tuanya? Agresi, benar sekali itu ya. Dicerca terus anaknya, baru pulang langsung dicerca. Seharusnya nggak mesti seperti itu. Kasih dulu jeda waktu biar anaknya membersihkan diri dulu. Setelah itu baru diajak ngomong secara baik-baik dengan gaya komunikasi asertif tadi ya. Nah, pendekatan yang baik itu pada anaknya agar tahu nih anaknya terbuka kepada orang tuanya. Jadi video tadi tuh kurang bagus ya yang ditiru gitu ya oleh orang tuanya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum saya menyampaikan kesimpulan, ini ada pertanyaan nih untuk Bapak Ibu. Gaya dari ketiga gaya komunikasi, gaya pengasuhan mana sih yang paling efektif diterapkan? Oke, benar, itu ya, gaya pengasuhan yang paling tepat itu apresiatif gitu ya, karena ada kerjasama yang baik. Nah, kalau gaya komunikasi yang efektif, oke, gaya komunikasi asertif gitu ya. Oke, berarti Bapak Ibu sudah memahami nih tentang gaya pengasuhan dan gaya komunikasi efektif pada remaja. Nah, di sini saya hanya berikan kesimpulan inti. Bapak Ibu perlu ingat, apapun gaya pengasuhan orang tua, remaja hanya butuh kenyamanan, dimengerti dan merasa dengarkan. Jadi dengarkan dulu, jangan langsung cerca, dengarkan dulu baru kasih masukan. Kasih cause effect-nya, mana baik dan mana buruk. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi ini akhir dari pembelajaran kita. Terima kasih telah berpartisipasi nih dalam pembelajaran ini. Tapi sebelum kita akhiri, saya mohon Bapak Ibu memberikan umpan balik ini ya terhadap pembelajaran kita hari ini. Seperti apa nih pembelajaran kita hari ini menurut Bapak Ibu? Tadi saya ada kasih sticky note ya ke Bapak Ibu ya. Nah, jadi bisa mohon untuk ditulis dan kita tempelkan di papan. Oke, silahkan. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu atas umpan balik yang Bapak Ibu berikan kepada kami. Itu akan menjadi catatan saya sebagai pengajar gitu ya. Nah, di sini ada yang menyatakan bahwa wah, diskusi kelompok tadi itu sangat menarik gitu ya. Jadi kami bisa memahami sendiri informasinya gitu. Nah, terima kasih sekali. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menerapkan nih apa yang kita pelajari hari ini nanti saat Bapak Ibu bertugas di PPKS-nya masing-masing gitu ya, bisa menerapkannya dengan baik. Nah, satu quotes terakhir dari saya, masa remaja itu singkat seperti hanya bunga wijaya kusuma yang hanya mekar sebentar saja, dan pada masa yang singkat itu kita sering menemukan remaja berjalan tanpa arah. Jadi agar remaja tidak berjalan tanpa arah, kita lakukan pendampingan dengan gaya komunikasi dan pola asuh yang efektif. Oke, yakin bisa Bapak Ibu? Bisa. Oke, terima kasih Bapak Ibu pengelola PPKS yang terbaik dari Kabupaten Tapanuli Tengah. Terima kasih atas partisipasi aktifnya. Demikian
pembelajaran kita hari ini saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa sungguhnya. Terima kasih. Silakan istirahat sejenak.